Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini, kita masih tetap setia bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Salat subuh dengan berjamaah dalam kondisi berpuasa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bulan Ramadan menjadi mulia, menjadi istimewa karena turun di dalamnya ayat-ayat yang mulia. Sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi komandannya para malaikat karena juga ditugasi menurunkan ayat-ayat yang maha mulia. Jadi sesuatu yang lengket dengan ayat-ayat yang maha mulia, maka menjadi mulia. Dan ketika Rasulullah pun mendakwahkan Islam ini, bekalan yang dibekalkan kepada Rasulullah adalah membaca ayat-ayat yang maha mulia. Seperti dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan sungguh kemuliaan bagi kita ketika kita mendapatkan warisan Al-Quran ini, warisan Alkitab Al-Quran. Kalau kita lihat urutan-urutan kemuliaan, di antara makhluk manusia paling mulia.
dalam surat apa tuh? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi seganteng-gantengnya monyet pasti lebih ganteng kita. Kemudian di antara manusia paling mulia adalah yang mendapatkan pilihan hidayah menjadi Islam. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi dari sekian manusia, yang paling mulia di antara makhluknya itu kan manusia tadi. Di antara manusia itu ada yang paling mulia lagi, yaitu yang dipilih oleh Allah mendapatkan warisan Al-Qur'an menjadi muslim. Ibu-ibu, penduduk dunia berapa sekarang? Ada yang sudah pernah ngitung, ibu-ibu? Bapak-bapak tahu jumlah penduduk dunia sekarang? Di tahun 2020 itu 7,8 miliar. Ya, di tahun 2020. Ya, mungkin tahun ini sekitar 2 miliar lah dibuatkan, ditambah yang lahir malam tadi dan dikurangi yang meninggal pagi tadi. Ya, total jenderal 8 miliar. Berapa yang dipilih mendapatkan warisan Al-Quran menjadi muslim? Ya, hampir 2 miliar, 1,8 miliar, ya, hampir 2 miliar. Jadi seperempatnya. Dimuliakan oleh Allah, dari 8 miliar dipilih mendapatkan warisan Al-Quran, ya, 2 miliar atau 1,8 miliar. Kita termasuk bagian di dalamnya, yang dari 1,8 miliar, seperempat penduduk dunia. Dari yang ini, yang muslim yang dapat warisan Al-Quran ini terbagi 3 kelompok, ya, terbagi 3 kelompok. Nanti Bapak Ibu bisa diperiksa suratnya, tadi surat Fatir ayat 32 ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Nah, dari yang dipilih 1,8 miliar ini terbagi 3 kelompok. Nah, mudah-mudahan kita yang mana nanti cari ya. Kelompok yang pertama kata Allah, wa minhum zalimul li nafsi. Sudah dipilih mendapatkan warisan Al-Quran, dimuliakan. Bayangkan orang yang terdekat dengan Rasulullah saja tidak mendapatkan warisan Al-Quran. Pamannya Abu Thalib, Abu Lahab, padahal hidup bersama Rasulullah, melihat keagungan Rasulullah, tapi tidak mendapatkan pilihan mendapatkan warisan Al-Quran. Sementara kita belum pernah ketemu, kan gitu ya, tidak melihat keagungannya, Allah pilih kita mendapatkan warisan Al-Quran. Nah, di antara yang mendapatkan warisan ini, yang sudah dimuliakan dengan Al-Quran, dengan Islam ini, terbagi 3. Yang pertama, zalimul li nafsi. Wa minhum zalimul li nafsi. Ada di antara mereka yang menganiaya diri. Muslim tapi tidak menggambarkan sebagai muslim. Atau saya sering menyebutnya muslim tapi gitu kan kemarin ya. Muslim tapi tidak sholat, muslim tapi tidak puasa, muslim tapi judi, muslim tapi mabok, muslim tapi zina. Ada nggak muslim yang seperti ini? Ada. Ya. Itu menganiaya diri. Sudah dimuliakan, dipilih, tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Islam. Kan menzolimi diri itu. Menghinakan diri, sudah dimuliakan tapi tidak mengamalkan amalan-amalan dalam Islam, atau tadi sering disebut muslim tapi.
Padahal tapi ini merusak. Dia itu cantik, tapi gila. Nah itu kan, maka cantiknya itu hilang. Walaupun gimana gitu. Nah, itu, tapi itu merusak. Dia itu kaya, tapi pelit. Nah itu kan rusak juga. Nah jadi ini yang ada kelompok. Mudah-mudahan ini bukan kita, ya, bukan kita, bukan tidak termasuk bagian dari yang ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada juga di antara mereka yang terpilih itu berada di pertengahan, ya yang biasa-biasa saja. Atau saya sering menyebutnya muslim kadar kum, ya, kadang sadar, kadang kuman, nah, gitu ya. Lagi rajin ibadah, kalau enggak. Serba jadi, sholat jadi, judi jadi, teler jadi, ibadah jadi. Kadang juga ada yang tadi pertengahan, biasa-biasa saja, tidak menonjol. Ini masih lumayan. Muslim yang berada di pertengahan, yang sedang-sedang saja. Nah, ada muslim yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ada di antara mereka yang muslim ini yang selalu paling duluan berbuat kebaikan. Dan itulah keutamaan yang besar, ya. Kalau kita selalu duluan dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah, ya. Itu keutamaan yang besar kalau kita berada dalam barisan itu, ya. Barisan yang sabiqun bil khair. Nah, jadi kita dimuliakan karena Al-Qur'an, ya. Makanya kita lihat dalam Al-Qur'an perintah-perintahnya, ya, selalu kita bersegera, fastabiqul khairat wasari'u, kan gitu. Kalimat itu kalimat-kalimat yang kita menuntut untuk selalu paling terdepan dalam berbuat kebaikan. Nah, dimuliakan. Dengan Al-Quran kita menjadi mulia. Nah, lantas bagaimana supaya kita betul-betul diangkat derajat hidup kita dengan Al-Quran ini? Dalam hadis dijelaskan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa umat ini diangkat, ya, dengan Al-Quran. Dan umat ini juga bisa direndahkan dengan Al-Quran juga, ya. Jadi tergantung sikapnya dengan Al-Quran. Nah, supaya kita betul-betul mendapatkan karunia kemuliaan dari Al-Quran ini, maka ada beberapa konsekuensi dengan Al-Quran, atau beberapa komitmen kita dengan Al-Quran, atau kewajiban kita dengan Al-Quran itu apa. Banyak kisah-kisah yang nyata dan terbukti bahwa Allah menjaga orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Mungkin pernah dengar kisahnya syuhada Uhud, ya. Ada 70 orang sahabat yang meninggal terbunuh pada perang Uhud, dan semuanya para penghafal Quran. Dan ketika banjir pada saat itu, ya, ternyata mayatnya masih utuh, ya, semuanya masih utuh. Tidak ada yang berani rayap itu atau belatung itu menyentuh badannya. Atau malam tadi dikisahkan oleh Jaki, ya, Ustaz Jaki ngisi di Masjid Raya. Ketika dia disuruh ngecek yang pernah viral filenya di Tangerang, itu ada seorang ibu yang sudah 7 tahun meninggal, ya, usianya dia di 34 tahun.
Maka dia diutus TV One untuk ngecek benar dan nih berita ini gitu ya. Dimana ketika ada pergeseran kuburannya karena perebaran jalan, mau memindahkan, ternyata kain kafannya memang tidak ada yang rusak sedikit pun. Dan dalam kondisi tersebut, ngecek tadi benar gak nih informasi yang ternyata benar. Ya. Setelah dicek ke suaminya, ya, kenapa sampai seperti itu tadi ya. Dia termasuk sang istri tadinya, istrinya itu khadimul Quran, pelayan Al-Quran. Padahal dia sangat sederhana dalam kehidupannya, ya, penjual nasi uduk istilahnya kan. Dan dalam setiap keuntungannya dia belikan Al-Quran untuk anak-anak yatim yang belajar di rumahnya. Jadi kalau ada santri baru, keuntungan sebagian dari nasi uduknya itu dia pamit sama suami, kata dia kan sama saya itu, boleh enggak nih keuntungan ini dibelikan ya untuk Al-Quran ya, untuk santri baru yang gabung di rumah. Luar biasa, sampai 7 tahun masih utuh tadi ya. Nah itu diantara banyak kisah-kisah nyata yang ketika dekat dengan Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, Allah pun akan memuliakannya dan menjaganya sampai tadi makhluk di muka bumi ini pun tidak berani untuk merusak jasadnya. Ya, itu diantara. Maka tadi pada kesempatan ini kita lihat bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran, atau dikenal dengan wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah al-unsu bihi, mengakrabinya, mengakrabi, mulai diakrabi. Walaupun mungkin belum bisa baca, ya bawa-bawa dulu kemana-mana nggak apa-apa, ya. Diakrabi dulu. Kalaupun kita belum bisa membaca, mudah-mudahan dengan itu, aduh, nggak enak juga bawa Quran, nggak bisa baca Quran. Dan ternyata ya ada, saya pernah gitu kan. Dia membangun pondok Al-Quran. Dan dia sangat perhatian dengan Al-Quran. Ternyata dia belum bisa baca Quran. Ya, tapi sekarang sudah bisa belajar. Jadi saya heran, orang membangun, bahkan melayani ya yang baca Quran, tapi belum bisa baca Quran. Tapi diam-diam dia tadi belajar, seorang ibu belajar dia di rumah. Sekarang alhamdulillah dia bisa. Nah, jadi minimal tadi mungkin dimotivasi dulu, masa orang lain ini kita. Nah, Allah memberikan kekuatannya untuk bisa belajar Al-Quran. Ada, saya menemukan langsung yang begitu gitu ya. Belum bisa baca Al-Quran. Kita nggak nyangka nggak bisa baca Quran karena tadi sangat peduli dengan Al-Quran, yang membangun pesantrennya, kemudian melayani santri-santrinya. Ketika ditanya ke guru, dia belum bisa baca Quran, katanya. Maka belajar ngaji, sekarang sudah bisa, luar biasa ya. Nah, ini juga tadi motivasi, nggak apa-apa tadi ya. Walaupun belum bisa bangun pesantren Quran dulu nggak apa-apa tadi ya, bawa Quran dulu kemana-mana, sedekah Quran dulu kemana-mana boleh, ya, nggak jadi masalah. Mudah-mudahan itu kita termotivasi. Nah, itu al-unsu bihi, mengakrabinya. Dengan cara apa mengakrabinya? Yaitu yang pertama tilawatan, ya, membacanya, ya, dengan membacanya. Nah, maka pada pertemuan yang lalu kita, ya, kalau misalnya di Ramadan lalu kita belum bisa baca Quran, nah, Ramadan ini kita mulailah huruf, mengenal dulu huruf hijaiyah, kan? Karena satu hurufnya saja sudah 10 kebaikan, kan gitu. Saya mau belajar bertekad. Karena dalam Al-Quran diulang-ulang, Al-Quran ini akan dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bagi siapa yang mempelajarinya, asal mau belajar dimudahkan. Asal mau. Dan pada umur berapa saja gitu ya. Pada umur berapa saja.
Termasuk juga tadi menghafal. Santri kami pernah di pesantren kurang tuh ada yang tadi yang non reguler gitu ya, bukan yang reguler, yang belajar di situ. Ada yang udah usia 65 tahun ya, baru mulai menghafal ya. Tapi santri kalong gitu ya, yang bukan nyantri benar gitu ya. Pulang ke rumah tapi dia belajar. Ya, ini yang pertama tilawatan ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Boleh nanti dilihat-lihat, kalau belum bisa baca Qur'annya, lihat terjemahannya ya. Surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diberikan kepadanya Al-Qur'an, Alkitab. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Maka mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah yang beriman kepada Al-Qur'an itu kalau mau membaca sebenar-benar. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang tidak mau membacanya dengan benar, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Jadi supaya tidak rugi ya, berupaya kita haqqa tilawati ya, membacanya. Kemudian yang kedua, cara mengakrabinya setelah membacanya adalah memahaminya. Berupaya untuk memahaminya. Membacanya sudah dapat pahala, apalagi memahaminya. Dan sekarang istilahnya tidak ada peluang untuk tidak memahami ya. Karena terjemahan banyak, tafsirnya juga banyak dalam bahasa yang kita pahami ya. Itu banyak sekali peluang-peluang. Walaupun untuk pemahamannya butuh pendampingan supaya tidak keliru ya, karena bisa jadi ayatnya sama ya, artinya sama, tapi dipahaminya berbeda ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah Syakik Al-Baqi dengan Ibrahim bin Adam, ulama sangat terkenal, sangat soleh, seorang sufi ya. Sufi itu bukan suka film, bukan ya, tapi orang yang sangat ini ke ilmu tasawuf gitu ya, pensucian diri. Nah, suatu ketika muridnya Syakik Al-Baqi itu muridnya Ibrahim bin Adam, ada di padepokannya. Kemudian dia pamit ke Ibrahim bin Adam, mau berusaha, mau berbisnis, mau jualan. Sang gurunya itu bahagia karena memandang muridnya ini udah sadar dari kekeliruannya pemahamannya selama ini, di mana dia berzikir terus, usaha tidak, gitu istilahnya gitu kan. Zikir terus, tapi usaha tidak, bekerja tidak cari penghidupan. Maka ketika izin mau berjualan, berbisnis keluar kota, diizinkan dan bergembira oleh Ibrahim bin Adam, oleh guru. Setelah diizinkan, pergilah Syakik bin Adam. Namun belum seminggu sudah ada lagi di pondoknya itu, di padepokannya itu istilahnya. Ditanyalah oleh gurunya, katanya kamu mau jualan jauh, mau berbisnis, kok sudah di sini lagi, udah wirid lagi. Iya memang, saya tadinya tekadnya udah bulat betul, ingin berusaha. Namun dalam perjalanan, di tengah-tengah terik panas, saya berteduh di bawah pohon. Kemudian pas lagi berteduh terlihat ada burung yang cacat, tidak bisa terbang.
ya, sayapnya itu cacat. Saya perhatikan gitu. Saya perhatikan kata dia. Dari mana dia bisa hidup? Makannya dari mana dia? Ya. Kok bisa hidup gitu ya? Dari mana dia cari makan? Padahal dia sayapnya cacat, tidak bisa terbang. Tiba-tiba dalam lamunan itu datang burung yang ngasih makanan. Burung lain yang ngasih makanan. Subhanallah, katanya Allah tuh maha pemberi rezeki. Kalau mau walaupun tidak berusaha, ada saja rezeki itu datang. Melihat tadi penyataan, itu senyum gurunya, ya. Senyum gurunya. Wahai Syakik, apakah kamu mau jadi burung yang pertama yang hidup, ya, di bawah tanggungan orang lain, atau mau jadi burung yang kedua yang bisa membantu memberi yang lain? Bukankah al-yadul ulya khairum min yadis sufla? Bukankah tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah? Bayangkan ayatnya sama, Allah maha pemberi rezeki. Tapi yang satu memahaminya keliru tadi, bahwa tidak perlu berusaha, nanti datang aja rezeki, kan gitu. Tapi orang yang lebih paham memahaminya, konsep rezeki itu butuh usaha yang untuk tadi bisa menjadi lebih banyak membantu orang dan sebagainya. Ini pelajaran bagi kita bahwa bisa jadi orang tadi dalilnya sama, ya, ayatnya sama, tapi pemahamannya keliru karena sesuai dengan versi dia. Maka kita butuh tadi ada orang yang meluruskan, ya, kalau ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena bisa jadi salah gitu ya. Nah, jadi perlu ditanya kepada orang yang lebih memahaminya daripada kita. Itu dalam bab pemahaman. Kemudian yang ketiga dalam bentuk mengakrabinya itu setelah membaca, memahami adalah berupaya untuk mengamalkannya. Karena Islam ini agama praktek gitu, bukan agama teori saja, tapi agama praktek, amaliyah. Maka kita amalkan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi bumerang, ya, supaya tidak menjadi menghujah dia, gitu ya, atau menyidang dia Al-Quran nanti ketika kita tidak berinteraksi mengamalkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran nanti menghujatnya kalau tidak sesuai apa yang dibacanya atau dipahami. Jangan sampai nanti ada muncul masyarakat misalnya pemahaman percuma baik, pinter Al-Quran, tapi Al-Quran, tapi kelakuan, misalnya kan ada begitu, percuma baik ngaji pinter, ya, pemahamannya tapi kelakuan nauzubillah, mendingan ambo gak bisa baca Quran tapi baik, nah kan itu jadi nggak bagus, ya, jadi nggak bagus. Nah maka butuh ditindaklanjuti dengan pengalaman. Ya. Nah ini diantara bentuk mengakrabinya. Al-unsu bihi, ya. Habis belum? Kemudian yang kedua setelah mengakrabinya, tadi yang pertama mengakrabinya, yang kedua adalah membina, mendidik, mentarbiyah dengan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Jadi kalau ada misalnya ayat-ayat yang mendidik kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, itu kita berupaya untuk segera melakukannya. Contoh apa contoh? Kenapa Rasulullah mencontohkan kepada kita, yaitu tentang misalnya sujud tilawah. Di sini kalau subuh Jumat pakai sujud tilawah, ya.
Itu kan contoh mentarbiah diri, mendidik diri dengan Al-Quran. Ketika ada perintah sujud, disunahkan langsung sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada. Karena perintah sujudnya itu ada di tengah ayat, selesaikan dulu ya. Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud itu kan gitu. Nah, itu kalau terbaca bukan hanya ketika salat saja. Kalau ada Al-Quran yang ayat surat di dalam Al-Quran perintah sujud, maka kita langsung ketika misalnya kita lagi duduk gini baca Quran, ada di situ perintah sujud, maka disunahkan tadi interaksi untuk pembina langsung sujud. Itu disunahkan seperti itu, langsung dididik, langsung dipraktekkan dari perintah-perintah ini. Termasuk dalam surat An-Nasr misalnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita disuruh tasbih, kita disuruh alhamdulillah tahmid, dan kita disuruh beristighfar. Kan gitu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Langsung kita ikuti. Ya. Bertasbih subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Boleh. Ya. Kenapa itu diperintah kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Allah lah, dan mohon ampun. Itu sebagai wujud membina diri dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya apa yang kita baca itu memang langsung kita merasakan hadirnya Al-Quran dalam hati kita. Jangan sampai membaca tapi ternyata berlawanan dengan karakter kita. Misalnya begini dalam surat An-Nisa ya, tentang tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu disuruh jelaskan innal munafiqina idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Dalam ayat itu ya. Sesungguhnya orang munafik itu kalau berdiri salat malas niat. Kalaupun dia salat karena ingin dipuji manusia. Dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali dikit niat zikirnya itu. Setelah diukur-ukur dengan diri, kayaknya itu galau kami misalnya ya. Salat malas, iyo pulo, misalnya kan. Ingin dipuji, iyo pulo. Zikirnya dikit nian, iyo pulo. Berarti saya ini munafik, misalnya kan begitu. Diukurnya. Berarti saya ini munafik. Zikir nian dikit, ya. Salat malas nian, udah di akhir-akhir waktu ya, injury time. Berarti saya ini munafik, misalnya kan begitu ya. Begitu pun kalau ada tanda-tanda orang beriman, seharusnya itu ada dalam diri kita ya. Seperti dalam surat apa? Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu ada dalam surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang yang beriman itu kalau diingatkan dengan ayat dengan Allah ya, disebut nama Allah, bergetar hati. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah-tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia selalu berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, apakah itu ada nggak di diri kita? Kalau ada disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah, langsung terhentak kita, ya. Langsung deg-degan kita.
Karena begini, kalau kita lewat misalnya kerumunan orang, ya, di pasar lewat kerumunan orang, kerumunan itu menyebutkan nama orang yang ada hubungan cinta dengan kita, misalnya nama anak kita, nama orang tua kita, nama istri kita, kita kan jadi deg-degan. Ini ada apa ya dengan nama anak saya atau dengan anak saya, ada apa kok disebut-sebut? Itu kalau ada hubungan cinta. Tapi kalau nggak ada hubungan cinta disebutkan nama orang yang nggak ada, maka dia lewat aja, cuek aja, kan begitu? Kalau nggak ada hubungan cinta. Dan ini pernah terjadi, misalnya pernah dengar kisah, ini hadis ya, yang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiga orang yang tertutup batu besar di dalam gua. Salah satu wasilah berdoanya supaya dikabulkan adalah pengalaman dia tadi, takut dengan Allah. Jadi ada seorang paman, dia didatangi keponakan gadisnya, ya, mau minjem uang. Ya. Si paman ini tadi yang berada di dalam gua itu memberi syarat, boleh saya ngasih uang, nggak perlulah lagi dibayar lagi, asal mau dizinahi, asal mau tadi ya di hubungan seksual dengan dia gitu. Karena terdesak, ya, maka si anak gadisnya itu, si ponakannya itu menyanggupi, ya, menyanggupi. Apa yang terjadi? Itu vulgar dalam hadisnya, ya, vulgar sekali. Ketika sudah di antara 4 paha, ya, artinya tidak mungkin bisa menghindar dari perbuatan zina itu. Kemudian si ponakan gadisnya itu menyebutkan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Langsung dia gemetar, kata dia, ya, meninggalkan si anak gadisnya itu, tidak jadi menzinahinya dan meninggalkan uang. Ya Allah, seandainya ini adalah amal solehku, geserkan batunya, bergeser. Jadi takut, karena biasanya orang tadi mungkin potensi imannya itu ada, tertutup karena hawa nafsu, karena setan. Ketika diingatkan muncul lagi, ada gitu ya. Karena Rasulullah pun bersabda, tidak mungkin orang itu berzina kalau saat itu lagi ada keimanan, lagi hilang iman. Tidak mungkin melakukan maling dia, gitu ya, kalau saat itu lagi ada iman. Jadi lagi keliling dulu iman. Maka ketika diingatkan langsung sadar. Itu ya, betapa di antara tanda orang yang beriman itu kalau diingatkan dengan Allah tergetar hatinya, sangat takut. Nah, mudah-mudahan kita pun senantiasa begitu, ya. Kalau ada diingatkan dengan Allah, ya, mungkin pas mau tanda tangan yang bukan miliknya, diingatkan oleh bawahannya, Pak, ini kayaknya bukan milik Bapak, ini takutlah pada Allah. Nggak jadi misalnya tanda tangan yang nggak jelas tuh, nah, itu takut nanti jadi ancaman di akhirat, gitu kan, gitu. Mungkin bisa jadi yang lain nggak mengetahui, tapi Allah maha tahu, misalkan begitu ya. Nah, itu diantaranya ya. Jadi bentuk membina diri kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang terakhir, ya, setelah kita berinteraksi, berupaya juga mengajarkan dan mendakwahkannya. Yang ketiga, ya, karena di dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Mempelajari, mengajar, mempelajari, mengajar. Ya. Jadi silahkan, ya, mau gaya tradisional boleh, alif di atas, di atas A, kan gitu ya, dipakai. Sekarang udah jarang kan mengeja ngajarkan Quran tuh, dieja-eja kan jarang, langsung saja. Nah, maka silahkan, itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya dan membelanya, ya. Maka ada kalau mungkin orang-orang terdahulu
Di antara memuliakan Al-Quran, kalau ada tergeletak, dia langsung pindahkan ke tempat yang lebih atas, kan gitu ya. Itu bentuk penghormatan salah satunya di antara menjaga memuliakan Al-Quran itu. Dan upayakan juga yang membacanya dalam bentuk mushafnya walaupun di HP ada, karena pengaruhnya lain. Pengaruhnya lain membaca Al-Quran di HP dengan di mushafnya. Karena bisa jadi nggak jadi langsung baca Quran, ya, begitu kita mulai baca surat, tiba-tiba notifikasi masuk, surat pemberitahuan, oh ya nanti rapat, sehingga langsung ditutupnya, jadi ya, banyak gangguan. Inilah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada waktu 3 menit lagi ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tentang Al-Quran mau belajar. Saya tidak mengatakan pada video lain, mungkin ini hanya untuk motivasi pada diri saja. Kita ini kan udah belajar ada 2 ya Pak ya. Kalau belajar Al-Quran ada 2, mungkin pembacaan Al-Quran itu mungkin tidak seperti anak-anak Pak. Ya. Tapi rasa di hati ini kita ingin seperti itu benar. Tapi kan Allah sudah tahu ya, niat kita ingin benar. Mungkin itu mungkin suatu bawaan, apapun mungkin gimana. Apalagi diri saya ini adalah sebab kayak bicaranya kayak seperti sinyal. Nah, jadi ingin belajar terus. Memang belajar itu ada sekian banyak pengajar. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa Bapak agak seperti ini, tapi yang penting Allah kita. Berarti kita ada motivasi Pak. Nah, maksud saya itu satu ya, kalau memang rasa yang agak berbeda lokal atau itu. Maksud saya apakah tetap kita paksa harus membacakan satu huruf atau huruf itu harus benar. Yang kedua, pernah juga mungkin tidak tahu juga semua ya, tentang sunnah di luar konteks sedikit Pak, tentang sunnah sholat asar Pak. Itu betul diri saya juga Pak, begitu sama sholat sama teman-teman di suatu tempat dia bilang sunnah asar nggak ada, dia bilang saya diam aja kan daripada kita banyak berdebat, itu tidak termasuk asar, tidak masuk dalam sunnah muakkad dia bilang gitu. Tapi saya bilang aja sedikit, kalau kita tidak melaksanakan sunnah asar berarti kita tidak dapat sunnah dong, saya bilang sedikit kali persiapan. Kalau memang itu ada sedikit untuk memberi arahan situ, mungkin kami tidak ngambang. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ya, tadi membaca Quran itu membacanya saja dari satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratil kiramil bararah walladzina yatata'ta fihi ajrani." Orang-orang yang membaca Quran dan dia mahir, nanti di akhirat kedudukannya sejajar dengan para utusan Allah. Walladzina yatata'ta, dan bagi orang yang terbata-bata namun dia terus mempelajarinya, ya, tetap terus membaca, tapi karena tadi lidahnya mungkin bekare ya, ngomong wo gitu kan, sulit gitu ya, tapi dia terus membacanya ya, terus belajarnya, terus membacanya, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala susah payahnya. Nah, itu jadi jangan menyesali tadi suara kita ya. Karena tadi kadang juga faktor, bukan hanya faktor ini, faktor daerah itu juga mempengaruhi. Ada mungkin kalau di sini ada orang Jawa kan, susah kan ngomong ain, kan gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta 'alaihim. Tapi dia terus belajar dan tidak memandang bahwa itu bukan huruf ain gitu. Kan itu bukan huruf ain. Terus saja, nggak apa-apa gitu ya, sambil berupaya. Kalau toh akhirnya tetap ngain aja gitu ya. Begitupun orang Sunda kan, orang Sunda itu kan susah ngomong F. Ya. Oh, itu fitnah, kan gitu. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Itu fitnah. Jadi ya, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu kan. Susah ngomong za ijajul jilatil ardu jiljalaha gitu. Ya begitu. Ya. Ada juga orang selatan mungkin susah ngomong za ya, kalau zakat fitrah sakat fitrah. Gitu kan begitu. Kan begitu ya? Orang Serawen gitu. Sakat fitrah. Kalau zakat ya. Ada yang lidah-lidah tertentu, tapi terus insya Allah nanti ya. Dan kita tidak bukan kemauan kita itu ya, bukan kita dengan sadar. Jadi nggak jadi masalah. Terus belajar insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Kemudian terkait dengan salat sunat ya. Jadi perintah umumnya salat sunat rawatib itu dipentingkan untuk kita ya. Qobliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah salat wajib. Yang tidak ada itu ya, itu sesudah asar dan sesudah subuh. Sesudah asar dan sesudah subuh. Kalau yang lainnya ada yang utama ya, yang sangat diperintahkan, sangat dikuatkan ya, seperti sebelum subuh itu luar biasa keutamaannya ya. Di mana lebih baik daripada dunia dan seisinya kan, bisa roat sebelum subuh. Begitupun ada yang seperti zuhur, pada zuhur, sesudah zuhur itu termasuk yang kuat. Nah, sementara sebelum asar diperintahkan sholat sunat, tapi bukan termasuk yang 12 rakaat yang kuat ya. Tapi ada. Nah, cuma kita juga nggak boleh memandang orang ketika misalnya nih habis sholat asar, kemudian dia mungkin kita lihat dulu batal wudhu, kemudian dia masuk lagi ke masjid, itu bukan sholat, misalnya dia sholat sunat, itu belum tentu sholat sunat setelah asar, tapi bisa jadi dia sholat sunat syukrul wudhu ya. Sholat sunat bersyukur setelah wudhu. Jadi pokoknya kapanpun kalau syukrul wudhu, habis wudhu kita sholat 2 rakaat, habis sholat itu, atau ternyata dia tuh sholat karena masuk masjid lagi, dia sholat tahiyatul masjid misalnya kan, bukan sholat. Nah itu juga kita yang tidak ada tuh sholat ba'diyahnya habis asar tuh, ya. Tapi kalau sholat sunat yang lain, itu tidak ada larangan. Ya. Jadi sholat sebelum maghrib itu bukan termasuk yang dikuatkan. Tapi kita kan yang namanya sunnah silakan dilaksanakan. Ya. Kita ini sering tadi terlalu hitung-hitungan kalau yang istilahnya ya, terlalu hitung-hitungan. Sehingga salah pemahaman sunnah juga. Kenapa kamu nggak melaksanakan itu? Kan cuma sunnah. Padahal sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, kan gitu ya. Seolah-olah kalau sunnah itu boleh ditinggalkan, kan gitu. Kan kalau tidak laksanakan, kenapa? Kan cuma sunnah. Jadi kan pemahamannya berarti sunnah itu boleh ditinggalkan. Pemahamannya kan begitu. Seharusnya kalau kita memandang sunnah, wah kalau dilaksanakan dapat pahala, kan gitu. Ya, memandangnya seperti itu. Sama dengan makruh. Ya. Pemahaman kita kan bergeser. Makruh itu kan pemahamannya boleh dilaksanakan. Kan begitu? Padahal makruh itu kan pengertiannya dibenci Allah. Walaupun dilaksanakan, tapi kan dibenci gitu kan.
Kita sering ada pergeseran. Jadi silahkan sholat sunat sebelum asar, ya. Sebelum maghrib silahkan. Kategori sunat, tapi bukan sunnah yang seperti sebelum sholat subuh, itu yang penting. Apalagi kalau ada waktu, ya. Kalau ada waktu, semakin banyak sunnahnya, ya. Itu kan di dalam hadis itu sunnah itu menambal ketidakhusuan sholat wajib kita. Salah satu keutamanya adalah untuk menutupi keutamaan dari sholat sunat itu adalah menutupi ketidakhusuan sholat wajib kita. Demikian ya Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat ya, mudah-mudahan insya Allah kita di Ramadan ini semakin baik hubungannya dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang maha mulia, sehingga Allah memuliakan kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.